Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Cantika Nahbor. Nama saya Nadebra Pradani. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang berhubungan dengan algoritma Dijkstra. Jurnal pertama yang berjudul Pencarian Rute Terpendek Tempat Wisata di Bali dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi geografis atau SIG berbasis web untuk mencari rute terpendek menuju tempat wisata di Bali menggunakan algoritma Dijkstra. Sistem ini dirancang untuk membantu wisatawan menemukan rute paling efisien dengan memanfaatkan data geografis Bali, teknologi scalable, vector graphics atau SVG untuk peta berkualitas tinggi, serta PHP dan MySQL untuk pengelolaan data dan terbuka. Sistem ini menawarkan efisiensi waktu dan biaya dengan visualisasi peta interaktif yang mudah diakses melalui web. Namun, terdapat keterbatasan, seperti hanya mendukung rute satu asal ke satu tujuan dan antarmuka yang masih sederhana. Penelitian ini menegaskan efektivitas algoritma Dijkstra dalam mencari rute terpendek dan menunjukkan keberhasilan sistem melalui uji coba pada data lokasi wisata di Bali. Di sini ada codingan tentang algoritma Dijkstranya. 1. Mulai dari simpul awal atau course. Tentukan simpul tempat mulai disebut simpul A. Misalnya, kita ingin pergi ke lokasi A ke lokasi B. Jarak dari simpul A ke dirinya sendiri diatur menjadi 0 karena tidak ada jarak yang perlu ditempuh. Yang kedua, inisialisasi semua lokasi lainnya. Untuk semua lokasi lainnya yang belum diketahui jaraknya, tetapkan jaraknya sebagai tak hingga. Artinya, kita belum tahu seberapa jauh jaraknya dari simpul awal. Selanjutnya buat dua kelompok. Simpul yang sudah dikunjungi disebut himpunan S, simpul yang belum dikunjungi disebut himpunan T, yang awalnya berisi semua simpul. Yang tiga, cari jarak terkecil dari lokasi saat ini. Di antara semua simpul yang belum dikunjungi T, pilih simpul dengan jarak terkecil, simpul yang paling dekat dengan simpul awal. Misalnya, jika kita sudah tahu jarak ke simpul C adalah 5 km dan ke simpul D adalah halaman 2 meter, maka kita memproses simpul C terlebih dahulu. Dan berikutnya, itu yang keempat, perbarui jarak ke tetangga simpul tersebut. Dari simpul yang baru saja diproses, periksa semua lokasi tetangganya. Periksa apakah jarak dari simpul awal ke tetangga ini melalui simpul tersebut lebih pendek dibandingkan jarak yang diketahui sebelumnya. Jika lebih pendek, perbarui jarak tersebut. Dan selanjutnya itu, pindahkan simpul ke himpunan yang sudah dikunjungi. Setelah selesai memproses suatu simpul, pindahkan simpul tersebut dari kelompok simpul yang belum dikunjungi ke kelompok simpul yang sudah dikunjungi S. Ulangi sampai semua simpul diproses. Lanjutkan langkah-langkah di atas hingga semua simpul dalam graf sudah dikunjungi atau hingga simpul tujuan telah diproses. Jika hanya mencari jarak ke satu lokasi tertentu. Dan hasil akhirnya ketika proses selesai, Anda akan memiliki jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lainnya. Jika hanya mencari rute terpendek ke satu simpul, misalnya tujuan akhir, proses dapat dihentikan lebih awal setelah rute tersebut ditemukan. Dan metodologi pengembangan mencakup analisis kebutuhan lokasi wisata Bali, desain sistem dengan diagram use case, implementasi algoritma Dijkstra, dan antarmuka web. Sistem diuji dengan skenario perjalanan untuk memastikan akurasi hasilnya. Prototipe berhasil menghitung rute terpendek seperti rute Tanah Laut Sanur dengan jarak 33,33 km menggunakan visualisasi peta interaktif berbasis vektor. Algoritma menunjukkan kecepatan eksekusi tinggi. Selanjutnya, jurnal kedua yang berjudul Penerapan Algoritma Dijkstra untuk Optimasi Rute Terpendek dari Fakultas Kedokteran Unimed keempat gerbang kampus menggunakan Python. Jurnal tersebut membahas penentuan jalur terpendek dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Medan keempat gerbang kampus utama menggunakan algoritma Dijkstra. Data graf berbobot diolah dengan Python berdasarkan informasi dari Google Maps. Penelitian ini bertujuan mengatasi peningkatan lalu lintas di sekitar kampus dengan sistem navigasi berbasis algoritma greedy untuk menemukan rute optimal. Hasil menunjukkan jalur terpendek yang dapat meminimalkan waktu dan jarak, memberikan solusi
efisien bagi mahasiswa dan staf dalam perjalanan ke gerbang kampus. Yang pertama adalah import modul dan persiapan awal. Kode ini mengimpor SYS untuk menggunakan konstanta SYS max size yang melambangkan nilai besar tak terhingga atau infinity. Ini digunakan untuk menginisialisasi jarak awal setiap node ke sumber. Yang kedua ada heap key. Sebuah library yang mendukung struktur data heap. Heap digunakan untuk mengelola prioritas node berdasarkan biaya low cost saat reversing graph. Dan yang kedua, fungsi Dijkstra, inisialisasi data. Node adalah struktur data berupa dictionary yang menyimpan informasi. Cost, biaya terendah untuk mencapai node dari node sumber. Yang predecessor atau node sebelumnya dalam jalur terpendek. Semua node diinisialisasi dengan biaya tak terhingga atau infinity, kecuali node sumber yang biayanya diatur ke 0. Heap dan seed untuk tracking. Visit set menyimpan node yang telah dikunjungi untuk menghindari redundansi. Yang kedua, min heap. Heap minimum yang menyimpan pasangan biaya atau biaya node. Node dengan biaya terkecil selalu diproses lebih dahulu. Dan selanjutnya itu proses traversal graph. Heap mengambil node dengan biaya terendah dari heap. Cek visit jika node sudah pernah dikunjungi lewati untuk mencegah penghitungan ulang. Dan tujuan tercapai jika node tujuan ditemukan, cetak jarak terpendek, biaya terkecil yang tersimpan, dan jalur yang dilalui dari pred. Proses tetangga node. Tetangga memeriksa setiap tetangga dari node saat ini. Cek visit jika tetangga belum dikunjungi, hitung biaya baru dengan menambahkan bobot web. Update data. Jika biaya baru lebih kecil dari biaya sebelumnya, perbarui cost dan pred. Dan terakhir, pas ke heap. Tambahkan tetangga ke heap untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga itu jika tidak ada jalur. Jika heap habis dan node tujuan tidak ditemukan, berarti tidak ada jalur yang menghubungkan sumber ke tujuan. Dan yang keempat itu graph dan eksekusi program. Graph direpresentasikan sebagai dictionary of dictionaries, misalnya A, B, bagi 168 berarti ada jalur dari A ke B dengan bobot 168. Fungsi Dijkstra dipanggil dengan search dan destination untuk menghitung jalur terpendek. Selanjutnya yaitu jurnal 3 yang berjudul Implementation of Dijkstra's Algorithm Find the Shortest Path in Google Maps. Jurnal ini membahas implementasi algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dalam layanan seperti Google Maps. Lokasi dipresentasikan sebagai simpul atau vertex, jalan sebagai sisi edge, dan bobot berupa jarak atau waktu tempuh. Algoritma dimulai dengan menginisialisasi jarak semua simpul ke infinity, kecuali simpul awal atau 0. Lalu secara interaktif memperbarui jarak ke tetangga simpul dengan jalur lebih pendek. Dalam Google Maps, algoritma ini memanfaatkan data real-time seperti lalu lintas dan konstruksi untuk menghitung jalur optimal. Eksperimen menunjukkan keberhasilan Dijkstra dalam menentukan dan menampilkan rute terpendek pada peta. Penjelasan kodenya, yang pertama ada input, yaitu graph, representasi graph dalam bentuk dictionary, contoh graph, search, node awal atau sumber. Yang kedua ada inisialisasi proses. Inisialisasi, semua node diatur memiliki jarak tak hingga atau float infinity kecuali sumber yang jaraknya 0. Selanjutnya ada unvisited, mengandung semua node yang belum diproses. Yang ketiga, proses utama, node dengan jarak terkecil dipilih dari unvisited menggunakan fungsi min. Periksa semua tetangga dari node yang sedang proses. Hitung jarak alternatif ke tetangga menggunakan jarak node saat ini. Dan jika jarak alternatif lebih kecil dari jarak yang diketahui, perbarui jarak. Dan keempat, output dictionary disk yang berisi jarak terpendek dari search ke semua node.
Kesimpulannya, algoritma Digistruct sangat efektif untuk menentukan jalur terpendek dalam graf berbobot non-negatif dan mampu membantu pengguna menemukan rute tercepat dengan efisiensi tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.